Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pembelajar akuntansi. Di sesi ini kita akan membahas topik bahasan tentang penyiapan laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui, siklus akuntansi dapat diklasifikasi menjadi dua subsiklus utama. Subsiklus utama yang pertama adalah subsiklus periode berjalan, yang fungsi utamanya adalah merekam transaksi-transaksi yang terjadi. Ada dua aktivitas utama. Yang pertama adalah penyiapan transaksi, dan yang kedua adalah pencatatan transaksi. Dua aktivitas utama ini sudah kita diskusikan di dua sesi sebelumnya. Selanjutnya, subsiklus yang kedua adalah subsiklus akhir periode, yang fungsi utamanya adalah menyusun laporan keuangan. Terdiri dari dua aktivitas utama. Yang pertama adalah penyiapan laporan keuangan, dan yang kedua adalah penyajian laporan keuangan. Dalam kesempatan ini kita berfokus pada pembahasan tentang penyiapan laporan keuangan. Penyiapan laporan keuangan terdiri dari dua proses. Proses yang pertama disebut dengan pengiktisaran catatan akuntansi. Output dari proses ini berupa daftar saldo percobaan. Selanjutnya, proses yang kedua adalah pencatatan penyesuai. Output dari proses pencatatan penyesuai adalah pembaruan saldo akun-akun yang ada di buku besar. Proses pengiktisaran catatan akuntansi. Ada 3 pertanyaan dasar yang kita ajukan. Yang pertama, apa itu pengiktisaran catatan akuntansi? Pada dasarnya, pengiktisaran di sini dimaksudkan merangkum atau meringkas informasi akuntansi yang dihasilkan atau yang dilakukan selama periode berjalan. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, informasi akuntansi yang dilakukan selama periode berjalan diringkas. Pertanyaan kedua, mengapa pengiktisaran catatan akuntansi diperlukan? Pada dasarnya, tujuan pengiktisaran catatan akuntansi adalah menyajikan gambar besar informasi keuangan. Karena sebagaimana kita ketahui, data akuntansi dalam satu periode sangat banyak. Dengan melakukan perangkuman, maka kita memperoleh gambar besar tentang informasi keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah untuk tujuan pengendalian. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengiktisaran itu dilakukan? Kita mengapresiasi gagasan atau ide pengembang akuntansi awal, yaitu dengan melakukan penghitungan saldo. Di antara kita mungkin bertanya, saldo itu sendiri apa? Per definisi, yang dimaksud saldo adalah selisih positif antara total moneter sisi debit
dan total moneter sisi kredit sebuah akun. Di sini kita bisa lihat sebuah akun, misalnya adalah piutang usaha, memiliki total moneter debit 11 juta, total moneter sisi kredit sebesar 6 juta. Maka kita bisa mengatakan bahwa akun piutang usaha bersaldo 5 juta di sisi sebelah debit. Setelah kita melakukan penghitungan saldo masing-masing akun yang ada di buku besar, selanjutnya pengikhtisaran catatan akuntansi dituangkan dalam bentuk pembuatan daftar saldo percobaan sebagaimana yang ada di layar ini. Ini sebagai panduan persamaan akuntansi kita gunakan. Misalnya akun kas, piutang usaha, bahan habis pakai, kendaraan, dan peralatan kantor adalah elemen aset. Maka dia bersaldo normal debit. Demikian juga untuk prive yang mencerminkan elemen pengembalian ke pemilik dan biaya gaji yang merepresentasikan elemen biaya. Sebaliknya, elemen liabilitas yang direpresentasikan utang usaha dan utang koperasi, elemen ekuitas yang direpresentasikan oleh akun modal, dan elemen penghasilan yang direpresentasikan akun pendapatan usaha bersaldo normal kredit. Selanjutnya terdapat panduan berikutnya, yaitu bahwa total moneter saldo akun-akun yang di sisi kiri harus sama dengan total moneter saldo akun-akun yang ada di sisi kanan. Dalam hal ini 39 juta di sebelah kiri sama dengan 39 juta di sebelah kanan. Panduan ini merujuk pada hukum dana, di mana sisi kiri sama dengan sisi kanan. Bentuk-bentuk penggunaan dana sama dengan sumber-sumber pemerolehan dana. Proses yang kedua, pencatatan penyesuai. Ada 3 pertanyaan dasar yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu pencatatan penyesuai? Pada dasarnya, fungsi dari pencatatan penyesuai adalah mencatat transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan tetapi ternyata belum dicatat. Dan pertanyaan kedua, mengapa terdapat transaksi-transaksi yang belum dicatat selama periode berjalan? Ada banyak penjelas, 2 diantaranya adalah karena perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang kedua adalah karena adanya kesalahan pencatatan. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana pencatatan penyesuai itu dilakukan? Sebagaimana kita sudah pahami sebelumnya bahwa pencatatan terdiri dari 2 rangkaian yang berlangsung, yaitu melalui penjurnalan dan pemindah bukuan.
Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang memungkinkan atau menyebabkan adanya transaksi yang terjadi selama periode berjalan tetapi tidak dicatat hingga akhir periode. Berdasar pembahasan di muka, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua proses utama dalam rangka penyiapan laporan keuangan. Proses yang pertama adalah pengiktisaran catatan akuntansi, yang fungsi dasarnya adalah merangkum hasil catatan akuntansi yang dilakukan selama periode berjalan dan sekaligus untuk melakukan pengecekan, di mana pengecekan tersebut berpijak pada hukum dana. Output dari pengiktisaran tersebut adalah daftar saldo percobaan. Selanjutnya, jika proses pertama telah dilakukan memadai, maka menuju pada proses yang kedua, yaitu pencatatan penyesuai, yang dimaksudkan agar semua transaksi yang terjadi selama periode berjalan itu terekam dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat selama periode berjalan diantaranya disebabkan karena akuntansi berpijak pada beberapa prinsip yang dianggap tepat untuk digunakan, dan karena adanya kesalahan pencatatan yang perlu dan harus dikoreksi agar laporan keuangan itu menyajikan informasi yang andal sekaligus relevan. Pada tahap selanjutnya akan menghasilkan daftar saldo setelah penyesuaian, atau dengan bahasa lugasnya, maka tahap penyiapan laporan keuangan selesai, kita akan menuju ke sesi berikutnya yang membahas tentang penyusunan laporan keuangan. Demikian pembahasan kita tentang penyiapan laporan keuangan. Pembahasan tersebut disarikan dari buku Akuntansi Pengantar 1, Sistem Penghasil Informasi Keuangan Adaptasi IFRS, yang dalam hal ini ada di bab 5 buku tersebut. Semoga pembahasan kita kali ini memberi manfaat bagi kita memahami akuntansi dasar. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.